Sampai saat ini karena karyamu, karena kasihmu, karena perlindunganmu, melihat situasi, kondisi, perkembangan zaman, bahkan setiap peristiwa demi peristiwa yang terjadi di sekitar kami, tidak ada sesuatu yang bisa kami andalkan untuk selamat dari malapetaka yang setiap saat terjadi, sehingga membuat manusia menjadi cemas, menjadi takut. Tetapi kami percaya perlindungan, kekuatan, keselamatan yang tersedia bagi umat pilihan Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu terus berlimpah-limpah di tengah-tengah kami, sehingga hidup kami menjadi bermakna, hidup kami memberi arti bagi terciptanya suasana damai, suasana sejahtera, suasana yang penuh kemuliaan Tuhan di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami menerima kebenaran firman-Mu, pengajaran firman-Mu, laksana pelita yang terus membawa hidup kami kepada rancangan Tuhan. Layakkan hamba oleh kuat kuasa pengurapan Roh-Mu dan oleh kuasa darah pengorbanan Tuhan, kami semua layak terima pengajaran firman. Amin. Puji Tuhan, kita akan belajar memahami bagaimana Tuhan punya rancangan atas hidup kita yang dipercayakan kepada para nabi dan para rasul. Tidak satu pun terlewatkan, semua pasti digenapi dengan sempurna. Di sebab itu kita perlu meneliti, kita perlu bersikap bijak, sebab ketika kita jadi paham, jadi mengerti bahwa satu titik pun, satu iota pun firman Tuhan tidak akan terlepas dari kesempurnaannya, dari kegenapannya. Oleh sebab itu kita harus paham bahwa kita pasti menjadi pelaksana dari kebenaran firman itu. Ketika kita menyelidiki, ketika kita membaca, ketika kita meneliti kebenaran firman Tuhan, tercatat di sana dalam histori para nabi, tercatat di sana di dalam histori para tua-tua, para imam, jemaat pilihan Tuhan.
Tuhan hanya menetapkan satu garis, jalan kebenaran dan hidup. Tetapi di dalam histori orang-orang kudusnya tertulis ada orang yang tidak mengikuti jalan dan kebenaran dan hidup itu. Tercatat di sana, tertulis di sana. Dalam perjalanan hidupnya nanti akhirnya seperti apa? Tertulis di sini juga. Sementara setiap hamba Tuhan, setiap penatua, setiap jemaat pilihan Tuhan yang mengikuti jalan kebenaran dan hidup itu juga tertulis di dalam firman ini. Seperti apa perjalanan hidupnya, seperti apa prosesnya, seperti apa kemuliaannya, seperti apa akhir hidupnya, juga tertulis di sini. Baik yang tidak taat maupun yang taat, semua adalah penggenap firman. Amin. Amin. Kita nanti akan tahu menggenapi yang tidak taat atau yang menggenapi yang taat. Nanti kita akan tahu. Banyak orang tentunya mendambakan kehidupan yang penuh kemuliaan dalam satu ending yang kekal, kehidupan yang penuh kebahagiaan bersama Tuhan. Itu kan yang dirindukan. Tetapi untuk berada pada garis ketetapan Tuhan, pada jalurnya Tuhan, pada aturannya Tuhan, tidak semua orang mau. Ini kan yang jadi persoalan. Mari kita belajar Injil Matius pasal 5 ayat 9. Injil Matius pasal 5 ayat 9. Ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Yang diberkati itu orang yang membawa damai. Sementara bertugas membawa damai, maka mereka akan disebut anak-anak Allah. Banyak orang mengaku anak Allah, tapi mari kita belajar menguji diri, kita belajar koreksi diri. Jangan sampai kita hidup sibuk nyalakan orang lain, sibuk menghakimi orang lain. Mari kita kembali kepada aturan firman, bukan aturan manusia. Tugas untuk membawa damai itu tugasnya orang-orang yang dipilih Tuhan. Apapun tugasnya, apapun posisi kedudukannya, entah sebagai jemaat, imam-imam, para imam, para gembala, para penginjil, para guru, para dosen, semuanya kita punya tugas membawa damai. Kan tidak mudah ini. Tema Natal mungkin mengambil kalimat yang indah. Natal membawa damai di bumi, terlalu luas. Umpama begitu, bumi itu luas. Mari kita persempit bagaimana kita masing-masing pribadi menciptakan suasana damai atas hidup kita, atas keluarga kita. Amin. Amin. Ini tugas kita. Maka kita akan disebut anak-anak Allah. Kita
kita akan pelajari tahapan demi tahapannya dulu. Bagaimana membawa damai itu? Kita akan pelajari tentang situasi kondisi yang sedang berkembang, sedang berjalan ini. Betapa pentingnya sebuah kedamaian. Dunia sudah berubah. Waktu masa kecil, balita, remaja muda, yang saya rasakan tidak seperti sekarang. Peradaban zaman, kondisi manusia, pola pikir manusia, itu 50 tahun, 40 tahun, 45 tahun yang lalu bergeser ke era sekarang. Pola pikir manusia, dinamika gerak perasaan manusia sudah sangat berbeda. Ketika saya hubungkan, saya korelasikan dengan firman, memang iya dan amin. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, nanti banyak kehidupan umat manusia di bumi ini mengalami kegoncangan. Yang goncang bukan hanya langit dan bumi, tetapi apa saja yang bisa digoncang. Injil Matius pasal 24. Ini pentingnya suasana damai di dalam hati kita. Kita sudah memulai dengan ayat itu. Ada apa di bumi ini? Ada apa dengan keluarga kita? Dampak dari apa yang terjadi di lingkungan kita, apakah berpengaruh atas keluarga kita? Apakah berpengaruh atas anak-anak kita? Jelas, sangat berpengaruh. Pola pikir generasi zaman sekarang berbeda dengan pola pikir generasi 40 tahun yang lalu. Berbeda lagi dengan generasi 80 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Nanti akan kita pelajari bagaimana kita menyikapi ini semua. Ini pasti terjadi. Kita yang seringkali mendeklar bahwa kita ini anak-anak Allah, dan kita pastikan kita pasti selamat, kita terlindung, tetapi berada pada titik di mana kita harus tetap eksis menjadi anak-anak Allah. Kan harus ada laku nih, bahasa Jawa itu ono laku nih, menyangkut etikanya anak Allah seperti apa, langkah yang harus diambil di tengah-tengah keruwetan hidup sebagai anak Allah itu seperti apa, langkah apa. Andai kata harus bicaranya anak Allah itu seperti apa? Dulu bicara budi pekerti, kita harus menjadi manusia yang beradab. Kita harus punya adab. Nanti di dalamnya ada budi pekerti. Coba tarik ke belakang sekian puluh tahun yang lalu, terus teliti anak-anak sekarang, teliti generasi sekarang, bagaimana adabnya, bagaimana budi pekertinya. Beda atau tidak? Beda tidak? Sangat jauh berbeda.
50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu. Tidak perlu berulang-ulang ngasih tahu anakmu, kasih anak, nak tugasmu ini, bersihkan halaman ini, semua belakang tengah. Tugasmu ngarit, tugasmu cari kayu bakar. Tidak perlu setiap hari dikasih tahu. Betul? Ini profesor ngarit boleh, kali ini masih ada semua ini. Mantan budak Rodi KB Seono. Ya kan? Nggak perlu tiap hari dikasih tahu, nah ngarit, nah cari kayu bakar. Nggak perlu tiap hari dikasih tahu. Sekali dua kali cukup jalan, aktivitas jalan, nggak perlu dikejar-kejar. Bandingkan dengan anak sekarang, bukan berarti anak sekarang buruk, enggak. Bukan berarti anak-anak kita jelek, enggak. Terus lebih baik atau lebih jelek dari yang generasi 70, 60, 90 tahun yang lalu, enggak juga. Nanti kita akan pahami dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran manusia. Kalau kebenaran firman Tuhan yang mendidik kita itu menjadi sah. Nanti siapa yang akan saling mempersalahkan? Kan tidak ada. Semua itu menjadi target didikan firman Tuhan. Ini pentingnya rasa damai. Pentingnya kita ini tahu ketika kita ini anak Allah, sadar bahwa kita ini pilihan Tuhan, maka di mana saja kita berada, kita punya tugas membawa damai, menciptakan damai. Tidak mudah kan? Dibaca dulu Matius pasal 24. Apa yang akan terjadi kelak sehingga kita perlu tetap damai? Mulai pertama tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Mulai pertama baca Khotbah terakhir, khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. ya. Ayat yang pertama, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menuju kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. semuanya akan diruntuhkan. Amin. Ini akhir zaman yang akan terjadi. Poin pertama, Tuhan menyampaikan akan terjadinya peristiwa keruntuhan bait Allah. Dan tentunya bukan bait Allah yang disamarkan di situ, yang terbangun dari batu, semen, kayu dan lain-lain. Bukan itu sebenarnya yang dimaksud. Kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak tahukah bahwa hidupmu adalah bait Allah, jangan terkejut, jangan kaget ketika peristiwa demi peristiwa akan terjadi, di mana perpecahan demi perpecahan terjadi. Orang yang dulunya lengket, orang yang dulunya setia, seakan eksis sebagai imamat rajani, sebagai anak-anak Allah, tetapi batu material bait Allah yang satu dan yang lain terkoyak, terlepas.
Kalau ditanya apa penyebabnya? Penyebabnya banyak pelayan-pelayan pada akhir zaman sudah kehilangan damai. Lah kok bisa kehilangan damai? Kenapa? Karena hidupnya tidak mengikuti aturan dua loh batu. Apa itu dua loh batu? Aturan firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dua hukum itu poin yang utama menjadi tugas misi kita. Bolak-balik diucapkan, manis di bibir, sampai lambene mungkin apa ini meniran bahasa Jawa nih, mengucapkan dua hukum ini. Tapi untuk mempribadikan di mana dua hukum ini menyatu dengan hidup kita dan kita melaksanakan misi mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Ini proses pengosongan diri. Kalau kita tidak mengikuti alurnya firman, yang kita ikuti justru keinginan-keinginan daging. Akhirnya batu yang satu dengan yang lain tidak bisa menyatu. Material yang satu dan yang lain mikir dewe-dewe, buat jalan sendiri-sendiri. Jadi jangan heran, jangan kaget, kok bisa terjadi? Kok bisa terjadi? Saudara, perpecahan demi perpecahan itu merebak terjadi di mana-mana. Kalau mungkin terjadi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan kita, saudara jangan kaget, firman Tuhan sudah menyampaikan. Kalau mungkin bertanya-tanya kenapa terjadi, masalahnya apa? Mau muter-muter dengan dalih apapun juga tidak bisa. Intinya ketika hidup kita tidak betul-betul dikuasai firman, kirbat kita tidak berada pada otoritas Roh Kudus yang digambarkan laksana zaitun asli, minyak zaitun asli. Nanti kita akan bicara ke sana. Kalau itu sampai kering, silakan saudara bicara bahwa saya dapat petunjuk roh untuk melakukan ini. Hati-hati dengan mulut. Kalau itu kehendaknya roh, pasti tidak akan terjadi perpecahan. Ini Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan. Karena Tuhan ngerti hidup ngikuti aturan firman, apalagi Tuhan juga menyampaikan dengan tegas terkait dengan siapa yang akan masuk dalam pesta kawin anak domba itu, menyatu dengan dia sebagai kepala, sementara yang masuk ke sana posisinya adalah mempelainya Tuhan. Siapa? Ternyata yang membawa pelita, membawa minyak zaitun asli tulen. Nanti kita akan pahami tahap demi tahap bagaimana caranya zaitun tulen itu tetap ada di dalam kirbat kita, dalam buli-buli kita, jika kita tidak dibutakan, kita tidak menjadi gila hormat, kita
kita saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi. Itu aturan firman Tuhan. Tapi jangan ada yang didewa-dewakan. Kalau kita menghormati seseorang bukan berarti kita mendewakan. Jangan sampai kebablasan ke sana. Bukan berarti mengistimewakan, tetapi itulah ada. Amin. Kelembutan hati, ketulusan hati, kelenturan hati seseorang. Sebab itu, ini Tuhan yang menyampaikan bahwa akhir zaman menjelang kedatangannya akan terjadi perpecahan demi perpecahan atas orang-orang fasik, atas orang-orang yang tidak mau sepenuhnya dikendalikan firman, tetapi berjalan menurut pola pikir, berjalan menurut keinginan hati, bukan keinginan roh. Hati-hati, kita waspada. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi? Ya, kapan itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, kita harus waspada. Jadi saya tegaskan kembali tentang kapan Tuhan datang, tahun berapa Tuhan datang, bulan berapa Tuhan datang, dikejar lagi tanggal berapa Tuhan datang, tidak penting. Amin. Amin. Kenapa saya katakan tidak penting? Nanti kalau orang-orang yang tidak sepaham dengan statement saya, silakan langsung WA atau calling saya. Kenapa tidak penting? Gini loh, apa artinya kita ngerti tahun kedatangan Tuhan? Apa gunanya kita ngerti tanggal kedatangan Tuhan, tetapi kita tidak kuat melewati proses kehidupan? Sebelum dia datang itu ada peristiwa-peristiwa yang ngeri akan dari. Makanya setelah ini Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran, yang penting kita berjaga. Entah Tuhan datang nanti malam, besok minggu, minggu depan lagi, bulan depan lagi, tidak masalah. Yang penting kita siap. Amin. Saudara siap. Ini yang penting. Bukan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan melewati peristiwa itu sehingga aku kuat, aku selamat. Ini yang penting. Mau gonjang ganjing dunia terjadi, mau bencana alam terjadi, mau pemusnahan terjadi, pembantaian terjadi, mungkin kita selamat. Itu saja. Lah, piye ben selamat kan gitu. Penyesat akan muncul di sana sini. Nanti akan banyak pada akhir zaman muncul orang-orang bahkan mengaku dirinya Mesias, dapat petunjuk, dapat mimpi, mendengar mungkin, sementara firman tidak diperhatikan. Hati-hati, saudara kan sudah punya hikmat ma'rifat. Kalau di dalam dirimu betul-betul ada rohnya kudus, pneuma itu, maka apa yang saudara kerjakan pasti berdampak damai. Amin. Saudara, jangan ada yang karena tadi malam dapat petunjuk roh, saudara tidak menghargai orang-orang sekitarmu. Roh apa? Tidak bisa gitu, Jo. Roh Kudus itu roh yang tertib, itu Tuhan, rohnya Tuhan nih.
Kalau saudara baca Hakim-Hakim pasal biru, Hakim-Hakim pasal 9, kisahnya siapa itu? Abimelek dilantik jadi raja. Itu satu pelajaran yang indah. Artinya jangan memaksakan diri terhadap hidup kita tentang sesuatu hal yang Tuhan tidak tetapkan. Rancangannya baik, indah, orangnya baik. Yang punya orang itu juga Tuhan. Yang saudara nilai baik diputar otaknya karena Tuhan jadi jahat iso. Kan gitu kan? Sementara yang saudara nilai jahat, ketika Tuhan berkenan memberkati saudara, yang saudara nilai jahat diputar oleh Tuhan, dilembutkan hatinya jadi baik dengan saudara, bisa kok. Gitu loh. Oleh sebab itu, mari. Kalau aliran yang dari dalam hati kita ada aliran damai, aliran karyanya Roh Kudus, maka kalau saudara di mana saja itu tenang, di mana saja saudara itu bisa hidup, yakinlah, selamat. Amin. Amin. Selamat. Jadi kita tidak usah menjadi cemas, tidak usah membesarkan kekhawatiran. Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Jangan ada orang yang menyesatkan saudara. Jangan mau disesatkan terus. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Terus mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang akan datang ngaku bahwa dirinya Mesias. Coba hati-hati. Pokoknya bisa buat mujizat, bisa menurunkan bintang, menurunkan api dari langit, bisa lihat, bisa menyatakan seakan-akan kuasa Tuhan, bisa mendemonstrasikan kekuatannya, kekuatan sihirnya. Itu nanti akan, kenapa kok rontok? Ini penampilan dari Mesias palsu itu nanti akan membuat batu-batu bangunan bait Allah itu jebol, tidak bisa bertahan, alias tergoncang, terpukul. Wah, ini Mesias ini, wah ini pendeta tenan ini. Sementara pendetaku gak iso ngono, goncang, jebol, runtuh bangunan bait Allah itu. Hati-hati, hati-hati. Ketika Tuhan itu membentuk saudara, mempersiapkan saudara dengan kekuatan otoritasnya, saudara pasti eksis. Teruskan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ketika saudara berdoa untuk terjadinya perdamaian, saudara berdoa supaya semuanya baik-baik saja, boleh. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, tetapi itu belum kesudahannya, dan itu semua harus terjadi. Sehingga kita tidak perlu bertanya-tanya, kok iso ya? Itu kok bisa pertengkar, terjadi perselisihan dalam skup antar bangsa, perang antar suku, antar golongan, antar kerajaan, antar negara. Kalau dipersempit antar personal, kok bisa berselisih paham, tengkar, cerai dan lain sebagainya, kok bisa? Harus terjadi peperangan, perpecahan, runtuh bait Allah. Tetapi itu belum kesudahan. Apa kira-kira kalau hal seperti itu tidak menggoncang? Ya seperti tadi saya katakan, yang dulu setia, sehidup semati, satukan hati, satukan kata. Di dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Dulu nyanyi lagu itu, joget-joget, saya gak iso joget meneh.
Mbak Elis karo Ningsi. Ono apa ning dodomu? Ono apa ning ngene otakmu? Ada apa sebenarnya? Berdua kadang peluk-pelukan, kadang saling cilik di pangku, kaya upin-ipin kae. Wadah uyak-uyakan, kepreso bodok jepaplang. Kadang wis cilik, tapi nek kumat. Ngerti kumat. Nek wis kumat, gak gelem ngomong. Kerja sing siji madhep rono sing ngerti. Kayaknya itu umpama, tapi dua anak ini damai-damai saja. Itu umpama. Mungkin dulu pernah, itu dulu sebelum COVID-19. Jadi hal-hal seperti itu mengguncang. Sekarang yang perang baru 2 negara. Pasokan gandum untuk Eropa, untuk Barat tercancel. Sudah tahu Rusia itu negara besar, hampir separuh daratan bumi miliknya Rusia. Pertanian di sana juga luar biasa. Baru 2 bangsa yang perang, yang lain terdampak sudah. Ditambah pandemi COVID-19, 16 negara sudah jadi pasiennya IMF. Nunggu 28 lagi ini antri. Negaranya ini akan terus atau tidak tergantung Bank Dunia. Apakah hal-hal seperti tidak berdampak pada hidup kita, masyarakat Indonesia, sekalipun Indonesia masih kuat sampai sekarang? Nyatanya juga di sisi lain perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang ekspor, barang-barang yang harus diekspor, hasil pabrik produksi itu harus diekspor, seperti sepatu atau apa saja yang khusus untuk melayani negara tetangga, negara-negara sahabat. Barang-barang itu tidak dijual di dalam negeri, tutup pabriknya. Mereka masih memproduksi, menghabiskan bahan baku yang ada, tetapi tidak bisa menjual, ditumpuk di gudang. Dan itu semakin banyak. Saudara baca aja di media sosial tentang kondisi tenaga kerja baik internasional maupun nasional. Ada saatnya nanti saudara menerima gaji, tapi ketika sudah sampai rumah, mungkin saudara tidak terasa gaji kalau enggak. Kok sudah habis tahu-tahu? Iki apa? Metune lewat iki mau. Lah kok mangan ngombene tok rego 15.000 tuh. Bahkan ada yang minum 1 gelas 25.000. Jane ngono ya nggo banyu putih ya to lele masih perintisan ya kok nek dadi pengusaha besar. Apa nek bondise ning warung, ngerti tagihane make ning warung. Yo, mau nih, lis. Lu, mak kuatin banget. Loh ya apa? Nah sampai itu ngombe tak 2 gelas. 2 gelas bisa ketemu loh. Loh, kok ngombe apa ini? Lagi stop ini. Lali tuh sampai nih. Loh, casa ini gue pinter. Tapi kalau hal-hal tertentu hang, jadi lali. Berbayaran lu kok kali sama ya mau gue ngopo itu duit tak cekel dewe andai kata di ATM itu cekel dewe mau tua yang ngerti kayak gitu.
pinter-pinter memanage sekarang. Makan harus makan pakai apa? Makan sama apa? Biasanya anak-anak muda sekarang makan sama apa? Sama ayam. Mau makan sama ayam? Oh, mandro-mandro gitu. Udah kontrol badanmu ya, Mas. Makan sama daging ayam goreng, jangan makan sama ayam. Saya itu kan suka di ladang, pokoknya saya tugasku tidak terlalu overload begitu, saya langsung ke ladang saya. Ladang sama beliaunya. Ladang segitu luasnya, nek dipikir, saya berdoa waktu itu rada stres itu. Ladang sak mono ngene gitu ya apa kangen. Saya dididik tenang, wis tenang ya Mas. Tenang, ayo kerjakan setahap demi setahap. Awak dhewe nggarap situ langsung lihat ke arah sana, ngeluh awak dhewe. Setahap demi setahap, bersih, tabur tanam. Sekarang loh mau istilahnya pergi ke ladang nggak bawa apa-apa. Neng ono panci di sana. Ada air, nyabut pohon, pakai. Mau berapa puluh kilo ada di sana. Ada yang umurnya udah 3 tahun, 4 tahun ada itu. Umurnya 4 tahun gak dicabut. Nah jenengnya ngeleleng. Karena saking banyaknya, nanti petani sana juga tidak terlalu ke situ kan. Nanti untuk tanaman pinggir-pinggir begitu. Kalau anak sekarang kan tidak harus. Mau Kairo saja, ini untuk apa saja. Mau coklat, mau apa? Mana? Ambil sendiri itu, tak buka Alfa, Depa. Mau coklat, mau sini, ambil sendiri itu, buka. Pikir beli coklat, bude kan kulitnya coklat. Aku kan gak ngapusi mau coklat. Bude durung dikupas kan coklat. Mantul seneng ya pemburu. Mau bilang mau lo ya, cukup makan. Ini matanya entek nih. Nah enak. Sing enak ya. Mau nek Kairo. Mau ini le. Untuk apa saja? Untuk apa saja? Langsung dipegang, lelep-lelep kayak gini, masukkan. Jadi bayi saja lo ngerti, nah ini orang sedap, oh ini sedap, wes ngerti. Jadi jangan disik. Kami 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, orang tua kita, ya sarapannya gini, Pak, tidak ada kata lain. Mau bilang mau, bisa, kowe muni mau, tak jewer kupingmu sampai pedot. Ketimbang kehilangan kuping. Jadi mana ada orang anak dulu sampai bantah sama orang tua? Nyaris tidak ada. Orang tua ngomong anak sekarang orang tua itu ngomong bukan hanya ngomong A, B, C, yuk ya kita iya lupa D, sampai pertengahan hampir sampai Z. Kadang dulu orang tua ada di bocah saya iya ini ditarik, itu kan beda maknanya bisa. Iya, aku beda meneh bisa. Bagaimana situasi sekarang harus tetap eksis. Kesulitan demi kesulitan terjadi. Karyawan menanti-nantikan gaji,
ya nek levelnya rada dhuwur dan punya kecakapan khusus, mungkin bisa dimanfaatkan lebih luas lagi. Nek lagi masuk bekerja, lagi masuk, lagi training, biasanya kan 3 bulan. Syukur-syukur sebulan iso. Lu njaluk gaji gede. Sak dulu pikirnya, wah gajianku langsung bulan pertama, paling tidak 4 juta atau 5 juta. Ngono wis bon dhisik. Pikir mau nompo gaji gede langsung, wah happy dengan gajinya mungkin begitu. Coba belajar. Oh bapak-bapak dulu, papa mamamu dulu tidak seperti itu. Yang penting kerja, buat dikasih duit atau tidak dikasih duit itu yang di rumah. Bahkan tidak berani, Pak, Lunarto orang wanita, tidak berani. Yang penting bekerja, bantu orang tua, bantu orang. Sebab orang tua yang baik itu pasti memperhatikan anak. Itu pasti. Maka dalam peradaban zaman yang semakin tidak enak, para tokoh bangsa membuat settingan, membuat skenario tatanan dunia baru dengan tujuan kehidupan yang semakin baik. Itu untuk orang-orang yang standar ekonominya menengah ke atas. Tetapi untuk yang menengah ke bawah, dengan tatanan dunia baru, justru akan semakin terperosok kepada jurang kemiskinan. Belum teror dari nabi-nabi palsu. Terus ayat selanjutnya 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. dampak peperangan, pertikaian, pasti cadangan pangan berkurang, terjadi kelaparan. Dampak dari peperangan Ukraina Rusia ini, yang terdampak kelaparan sudah tidak sedikit lagi. Tetapi dikatakan di situ, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Terus ayat 9, Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, ya, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama. karena nama Kristus akan muncul intoleran, akan muncul golongan-golongan yang tidak toleransi lagi dengan keimaman seseorang, keimanan orang lain. Golongan-golongan itu nanti akan muncul sehingga melakukan penyiksaan demi penyiksaan. Dan tertulis targetnya orang-orang yang memiliki nama Yesus. Ini kan proses. Pilihan nanti, nah aku tetap di dalam Yesus, aku disiksa. Diancam, pilih tetap Yesus, disiksa atau keluar ngikuti yang lain, tidak ada siksaan. Tidak mudah. Amin. Amin. Ini tidak mudah loh. Nah kan ini yang perlu kita pikirkan, kita gumuli. Kita dimampukan melewati peristiwa demi peristiwa ini. Siapa yang mampu melewati kondisi seperti ini? Nanti kita akan paham. Sehingga terkait dengan kedatangannya yang seperti pencuri itu, oh kita sudah siap, kita melewati peristiwa-peristiwa itu menang, maka setiap saat Tuhan datang, kita sudah ready.
Tidak geragapan lagi, terus gimana, kapan, tidak perlu bertanya-tanya lagi. Karena saudara sudah melewati peristiwa dengan peristiwa ini dan saudara menang. Teruskan. Ayat 10, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan, dan saling membenci. Nah, banyak orang akan murtad. Karena peristiwa-peristiwa dampak dari peristiwa-peristiwa yang di atas tadi, banyak orang akan jadi murtad, meninggalkan Yesus, dan saling menyerahkan, saling berkhianat, terus saling membenci. Kalau saudara membaca di dalam Hakim-Hakim pasal 9, ketika daun pohon itu datang kepada pohon ara tidak mau berkhianat. Ketika pohon-pohon itu datang kepada pohon anggur dan berkata, jadilah raja bagi kami, maka pohon anggur tidak mau beranjak dari posisinya. Ketika pohon-pohon itu datang kepada pohon zaitun mengatakan, aku tidak mau jadi raja atas kalian. Nanti bagaimana? Intinya bagaimana aku bisa mengharumkan nama Tuhan dan mengharumkan nama manusia ketika aku beranjak dari posisiku. Sekalipun ditawari posisi menjadi raja, baik pohon zaitun, pohon anggur, pohon ara, ketika pohon ini tidak mau beranjak dari posisinya. Padahal 3 pohon ini ditawari untuk jadi raja atas pohon-pohon yang lain. Sudah tahu waktu itu peristiwanya, orang-orang di lembah Sikom pengen melantik seorang raja, sementara keturunan nabi yang harusnya memimpin atau menjadi gembala atau menjadi hakim, kalau zaman hakim-hakim, justru 70 orang dibantai. Mereka katakan, kita ini kan saudara darah daging, makanya kamu harus jadi raja bagi kami. Kita kan ada hubungan darah daging. Ayo, saya jadikan kamu gembala jemaat atas hidup kami, orang-orang lembah Sikom. Bukankah banyak terjadi peristiwa-peristiwa pada akhir zaman seperti itu? Pemimpin-pemimpin yang harusnya tidak diutus Tuhan, tetapi dipilih oleh umat, didudukkan di tengah-tengah umat. Tetapi suatu saat, saudara tahu, dari 70 orang keluarga besar Nabi itu, masih ada 1 yang hidup. Dan dia berkata, kalau itu intinya, kalau itu memang kehendaknya Tuhan, kehendaknya Roh, dan Abimelek kamu lantik jadi raja atas kamu. Suatu saat Tuhan murka, Abimelek juga akan dikeraskan hatinya. Di bawah pimpinan Abimelek, lembah Sikom akan mengalami bencana besar. Pembantaian akan terjadi, dan itu terjadi. Sementara Abimelek sendiri dalam satu peristiwa kegelundungan waktu, mencari waktu oleh seorang perempuan, tidak dipilih oleh Tuhan, ditempatkan Tuhan pada posisi tertentu, kita tidak bisa memaksakan diri. Disanjung-sanjung orang, Abimelek itu begitu. Nabi palsu akan muncul di sana sini. Jangan terkecoh. Sampai-sampai orang-orang lembah Sikom waktu itu bilang, kita kan saudara, kita ini saudara darah daging. Sampai kepemimpinan penggembalaan dikait-kaitkan dengan kekeluargaan darah daging. Coba. Sementara kalau di sini hubungan darah daging apa saya dengan saudara?
Nggak ada kan? Tapi ketika kita di dalam kebenaran firman Tuhan, dua loh batu itu ada di dalam diri kita, maka kita ini berada pada satu kesatuan organisme tubuh Kristus. Saya tidak pandang dari mana saudara datang. Anak-anak binaan, anak-anak asuh yang baru mengalami recovery di tempat ini dalam wadah yayasan sumber aliran air hidup, dari mana saja datangnya, saya katakan welcome, selamat datang. Orang-orang yang sudah lulus dari sini, mereka katakan aku sudah kuat, aku sudah hidup lagi, aku sudah bangkit lagi, aku sudah kuat menghadapi kenyataan. Mereka jalan, mereka beraktivitas di luar sana, lewat nasihat, lewat support, recovery spiritual yang kita kerjakan. Mereka sangat berterima kasih. Mereka mengatakan supaya hubungan silaturahmi kita tidak putus, Bapak, kami terima kasih, tolong doakan kami terus. Kalau suatu saat ada waktu, kami pasti datang ke yayasan. Saya belum pernah ketemu dengan orang-orang seperti itu, hanya lewat WA kita support mereka, dan mereka keluar dari persoalan demi persoalan yang berat gitu. Dikirimi fotonya, iya. Kalau kita sudah berbicara kebenaran firman Tuhan di dalam Kristus, maka kita tidak memandang dari mana kita datang, hubungan apa gembala dengan jemaat, darah daging enggak, mengapa didukung, dan seperti itu, maka bukan lagi firman yang hidup itu yang ada di dalam diri kita. Yang ada adalah ambisi menjadi pemimpin manusia. Goncangan itu nanti akan lebih masif lagi ketika orang mendeklarasikan dirinya Mesias. Di mana-mana orang mendeklarasikan dirinya Mesias dan membuat mujizat. Itu yang akan mengguncang batu-batu tembok bait Allah. Bagaimana supaya tidak tergoncang kan gitu? Sebab yang tidak tergoncang itu yang masuk suasana ruang pesta kawin anak domba. Darah yang bijaksana, dengan pelita, dengan cadangan minyak zaitun tulen. Jangan ada yang saling menyerahkan, saling mengkhianati. Jangan ada saling mendustai. Demi kesatuan, ada saatnya kita merasakan perih. Demi kerukunan, ada saatnya saudara menjadi papan sudut yang tidak nyaman. Tetapi ketika itu Roh mengerjakan, saudara-saudara pasti harus damai. Amin. Jadi tidak usah berlarut-larut dalam kegaduhan. Jangan ada yang saling membenci. Jangan ada kebencian itu mengalir dari batin saudara. Tuhan menetapkan saudara, setelah Tuhan memilih saudara, Tuhan menetapkan saudara untuk saudara itu mengasihi, mengalirkan aliran-aliran kasih, pengajaran yang membangun, pengajaran yang mengasihi. Ketika aliran-aliran itu sudah saudara alirkan, orang itu mau minum pengajaran aliran air kehidupan itu atau tidak, urusan mereka sendiri. Yang penting saudara sudah mengalirkan aliran kasih. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, melihat orang-orang murtad, melihat orang-orang saling membenci, melihat orang-orang saling menyerahkan, saling menikam, saling mendiskreditkan, saling memukul antara hamba yang satu dengan hamba yang lain. Ketika menantikan kedatangan mempelai kok lama tidak datang-datang.
kasih kebanyakan menjadi dingin. Jadi megah. Neng gereja kono ya ngene. Neng kono ya ngene. Ada yang punya anggapan, wah neng kono ngene, neng kene ngene. Di sana kok begitu. Jangan ada yang tersesat. Neng kono aku tak ngadep dhewe dadi pendeta. Waduh, terima kasih. Silakan selamat jalan dan kita doakan supaya baik-baik saja adanya. Aku lu seneng, tapi harus dengan adab. Kita akan buka cabang-cabang, kita bergumul supaya berkembang. Amin. Supaya berkembang. Nah, di tempat-tempat ada cabang-cabang pelayanan. Saya senang. Tapi kita harus siap, tim harus siap. Kan gak mungkin ada di mana kota A, kota B, kota C terbuka terus saya melayani dewe. Saya tunggu kira. Amin. Saya tunggu. Saudara harus siap kan? Dengan etika yang baik, ditoto sing apik. Sebab pelayanan itu dudu perusahaan bisnis profit oriented. Bukan. Ini soal hati. Ini soal hati. Gimana kita datang harus membawa damai. Kita ngomong kesatuan, ngomong kerukunan, tetapi bar saudara pecah. Jadi kira-kira piye coba? Menggamble. Gak gampang ngomong kerajaan Allah itu. Ngomong pengosongan diri, walah gak gampang. Ngomong sabar kisah kepiye. Kan tidak mudah kelakon ini ora gampang. Tapi ketika kita menjadi pelaku, maka saudara akan meneliti orang yang bicara karena ngelakoni dan orang yang bicara karena teori itu beda. Maka ketika saudara para penatua, para imam satu saat sudah disiapkan untuk menjadi pembicara dalam seminar-seminar tertentu, sampaikan sesuatu yang menjadi pengalaman hidup saudara bersama Tuhan, bersama firman. Itu hidup. Amin. Kita tidak menyampaikan teori, tetapi kita menyampaikan firman yang hidup itu di dalam hidup kita. Bagaimana kita bicara kesembuhan? Mungkin diturun hati loro, mungkin diserahkan uang. Bagaimana ketika saudara bicara tentang kita harus tegak, tercacat, tidak tergoncangkan. Saudara harus merasakan digoncang itu kayak apa rasanya? Kan gitu kan? Ketika saya bicara terkait dengan sumber aliran air hidup, di seberang menyeberang jalan itu ada pohon-pohon kehidupan. Daun dari pohon kehidupan itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Selalu terus saya tekankan terkait kesembuhan. Diizinkan Tuhan, Ibu Gembala saudara, istri saya sendiri sakit, dalam situasi sakit yang orang pada umumnya kan mengatakan penyakit kanker itu penyakit yang mematikan. Pileknya mati kok. Kenapa kanker yang dituduh mematikan? COVID-19 kan demam flu pilek gitu ya, kasih mati kok ya. Aja ngono lah. Mesane jenenge kanker mau mematikan. Lalu pilek yang mematikan kok. Nah, sekarang soal mati dan hidup itu kan urusannya Tuhan. Ketika dia datang, kita siap dijemput, ya sudah. Dengan apapun, nombor minum keselak,
kesedak, tahu-tahu klek bicaranya ngono. Terus nanti kita bicara air putih itu mematikan ngono. Kan tidak juga kan. Jadi bicara hidup dan mati itu kedatangan Tuhan. Artinya Tuhan datang untuk menjemput kita secara personal lewat malaikatnya. Jadi kita harus tahu itu. Jadi kita harus paham, kita harus ngerti. Ketika saya merasakan hal demikian, firman itu hidup. Apa yang harus aku kerjakan? Bagaimana aku bersikap melihat kenyataan seperti ini? Firman itu terus mengerjakan. Firman itu terus mengerjakan. Sehingga setahap demi setahap pemulihan terjadi. Kemarin observasi USG kan setahun sekali sekarang. Dicek semuanya, tidak ada apa-apa istilahnya, tidak ada penyebaran, tidak ada cuma bersih. Ya nek sakit kadang saatnya karena tidak mau diam, akhirnya ikut babat-babat suket, ikut ya kan bekas operasi di sini kan udah sarafnya kepotong dan lain sebagainya. Ya dampaknya untuk pom-pom sampai sakit semua. Itu risiko yang harus dirasakan karena ya tidak mau nganggur, pegang arit bablas sudah apa saja sikat resik. Oh pemenang rumboe berdua ini sudah kebun itu wis dicukur habis, tapi bareng ngono langsung keluar kabeh aku aduh tapi kandane ngeyel aku leren kok ngeyel ya sudah aduh aku kan. Tapi clear, puji Tuhan atas doa-doa saudara juga. Saya selalu terbuka, semua clear, tidak sampai dicek sini-sini, jangankan ada, tidak ada. Di USG total, semua USG total, semua ada. Tapi kok gini dong, iya jelas tahu itu dulu udah sarafnya dibersihkan total sini ya mesti. Waktu komong-komong maksudnya biasa, bekasnya gitu loh. Bersih. Jadi itu kan mujizat. Yang lain sudah lewat, saudara. Teman-teman satu lenteng semua lewat sudah rata-rata. Ada kalau ketemu dengan teman-teman yang orang itu ratusan dari kota-kota Jawa Timur banyak di sini yang dari barat. Dan jadi berkat. Saya cerita, bisa sharing dengan mereka, bisa menguatkan yang lain. Saya kalau ketemu ngantar ke rumah sakit itu kesempatan saya juga bicara, ngobrol dengan suaminya, ini ngobrol dengan pasiennya, dengan temannya sama pasien. Bingung. Sebagaimana dulu pernah mungkin saya rasakan juga, pikiran saya begini dan begitu. Suami itu juga terus pripun mas, pengalaman jenengan Mbak Isa itu sehat banget ngoten ya. Ada yang umurnya itu di bawahnya istri, mungkin 45 tuh. Oh, ketok tua. Iya memang banyak. Ketika ngobrol-ngobrol soal umur, loh masa Mbak Tri sampai seumurnya sakmono? Loh gak percaya. Atau jadi KTP mati. Jadi semua karena anugerahnya Tuhan. Belajar berserah, belajar mengosongkan diri tidak mudah, tetapi itu harus kita kerjakan. Jangan dingin karena kesulitan hidup. Amin. Jangan menjadi beku imannya, kasihnya. Jangan menjadi ogah-ogah. Jeng tuwo sekarang ini kan masa regenerasi. Masa regenerasi, masa di mana kita yang sudah 50 ke atas sudah mulai punya cucu, ya kan? Sementara anak kita yang dulu kita mau sudah mulai jadi ibu, mulai jadi bapak. Kita transfer energi bagaimana menjadi bapak yang bijak, bapak yang bertanggung jawab, menjadi ibu yang setia,
menjadi ibu yang sabar atas anak-anak. Mungkin sudah sebagai orang tua mungkin sesaat untuk merasa capek. Haleluya. Haleluya. Itulah kehidupan. Bangkit bersama dengan Tuhan untuk menjadi terang kasih Tuhan. Dan di situ kita merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Saudara bisa bayangkan juga perkembangan Kairos dengan adik-adiknya tentunya kan juga tidak jauh-jauh beda. Sekarang Kairos mulai ngerti, oh oma dulu sakit, iya sakit ini loh le. Makanya tidak boleh gendong, kasihan oma. Iya oma sakit, kasihan. Adik tidak boleh gendong, adik jalan saja. Iya, tapi naik es kumat, oma gendong oma gendong. Loh, oma kan dulu sakit, ini. Oh iya, langsung tidur sendiri ditunggu di situ. Levelnya anak seberapa sih? Ya begitu aja. Yang penting kita tenang. Ngurusi anak, saudara kan sudah hafal, ya kan? Sekarang ngurusi cucu, umpamanya. Wah, puji Tuhan. Doakan setiap saat. Doakan, itulah generasi. Itulah generasi masa depan saudara. Kalau anak sekarang rewel-rewel kok apa sih? Tak kira enggak. Wajar, ikuti aja alurnya. Jangan ada kan sampai meri-meri terus kan enggak ada, sampai menangis, wajar teman. Ada saatnya. Itu didikan bagi kita untuk bagaimana bisa sabar mengkondisikan batin demi anak-anak. Kerjakan semua aktivitas dengan sukacita, maka saudara juga akan fresh. Kalau dipikir saudara, ibu gembala bukan orang yang suka nganggur, wes toh, apa saja. Silakan ibu, yang nom-nom kan tahu sendiri. Mau balapan nyuci. Oh ini profesornya nyuci, ya kan? Mau nyuci kan, mau ini mau itu, kerjakan tuntas. Kalau semua dikerjakan dengan sukacita, maka kekuatan yang dasar itu melimpah atas kita, sehingga kita tidak menjadi stres, kita tidak menjadi tensi saudara tidak terpengaruh sehingga jadi tinggi, jadi rendah. Tapi dinamika roh itu harus kita kerjakan. Harus kita kerjakan. Sembahyang. Saya tidak nuntut Tuhan ketika istri sakit. Hanya belajar Tuhan, ampuni hamba. Jadikan hamba tetap fokus dalam kemurnian hati. Terserah Tuhan mau apakan hambamu ini miliknya Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan, jadilah kehendak. Total, saya los. Saya tulus di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan punya rancangan yang luar biasa, pemulihan terjadi, berarti Tuhan punya maksud yang luar biasa juga. Menjadi alatnya Tuhan. Sehingga dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, dikatakan endure, bertahan sampai kesudahannya, melewati peristiwa demi peristiwa yang panjang di atas. Kita tetap bertahan sampai akhir.
dengan apa kita bisa bertahan sampai akhir, sementara kondisi situasinya tidak mendukung. Ada peperangan, ada pertikaian, ada perpecahan, ada kemurtatan, ada ketidaksetiaan, ada kebencian, campur aduk di sana. Bagaimana kita bisa bertahan? Memikul beban, menahan penderitaan dalam situasi seperti itu. Dibuka Imamat pasal 24. Imamat pasal 24 ayat 1 sampai 4. Ini yang perlu saya tekankan juga untuk kita pahami. Mari, Tuhan berfirman kepada Musa, ini dari hal minyak untuk lampu. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu. Minyak zaitun tumbuk ini khusus untuk lampu, terus supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kendil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Amin. 5 anak darah yang bijaksana ini menggambarkan kehidupan jemaat akhir zaman yang hidup di dalam ketetapan Tuhan. Kepelitaannya tetap menyala, sementara buli-buli terisi penuh dengan minyak zaitun tumbuk yang tulen. Minyak zaitun tumbuk yang tulen ini reserve cadangan kekuatan untuk gereja Tuhan bisa bertahan sampai akhir. Sekarang bagaimana mendapatkan minyak zaitun tumbuk yang tulen? Bagaimana dari hidup kita yang penuh dengan cacat celah ini dilayakkan untuk diisi dengan minyak zaitun tumbuk yang tulen? Sebab ketika hidup kita ini dipenuhi dengan minyak zaitun yang tulen, maka kita pasti menjadi pancaran kasih Kristus yang terang benderang itu. Dan terus bagaimana untuk memunculkan minyak zaitun itu sehingga lampu-lampu kandil itu bisa menyala? Saudara, demi membuat minyak zaitun yang asli itu ada prosesnya. Kalau kita berbicara buah-buah roh, maka kita akan bicara soal kesetiaan, kita bicara kasih, kita bicara kesabaran, kita bicara penguasaan diri. Tapi bagaimana buah-buah itu harus diuji sehingga mengeluarkan minyak zaitun yang tulen, sehingga semakin memancar terang dari kaki dia itu. Dalam proses nyata untuk membuat minyak zaitun tulen itu, maka dipilih buah yang terbaik. Ini proses untuk membuat minyak zaitun. Dipilih buah yang terbaik, lalu dipisahkan antara daging dan bijinya.
Lalu biji itu ditumbuk, di blender kalau sekarang, digiling. Mulai lumat, maka harus dimasukkan air panas ke dalamnya. Prosesnya gitu. Air panas mendidih harus dimasukkan dalam tempat di mana biji zaitun tumbuk tadi dikerjakan, lalu diaduk dengan kecepatan tertentu. Setelah diaduk dengan kecepatan tertentu, maka ada waktu untuk didiamkan beberapa waktu juga. Nanti dari dalamnya akan keluar minyak zaitun yang tulai. Jadi supaya hidup kita punya cadangan minyak urapan, maka kita harus mengalami proses ditempa, dilumatkan, sampai kita memiliki bahasa etikanya, memiliki budi pekerti, bahasa pengajarannya, sampai keluar buah-buah roh, mengalir aliran-aliran air hidup. Itu pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada perempuan Samaria. Kalau dalam pola tahbisan imamat ketetapan Harun, maka keluar minyak zaitun asli. Ini yang disimpan dalam buli-buli. Nah, proses kehidupan yang menjadikan kita tetap mengasihi, proses kehidupan yang tetap menjadikan kita ini terus setia kepada Tuhan, harus kita paham. Nanti akan memunculkan sebuah ketaatan. Jika ketika kita ditempa, kita dididik, kita diajari oleh kekuatan firman yang harus kita taati. Kita sedang dipres untuk melembutkan hati. Saya dipres Tuhan ketika istri sakit, itu dipres Tuhan habis-habisan. Sampai saya katakan, Tuhan, kosong, hidupku gak ada artinya tanpa Tuhan. Sekian puluh tahun Tuhan memakai mulut hamba menyampaikan firman. Sekarang persoalan itu ada di depan mata saya. Apa yang Tuhan mau kerjakan untuk hamba, hamba siap. Saya nunggu istri itu tidak banyak bicara, banyak kurangnya ada. Mana anak-anak pastori yang masuk ke kamar, saya tidak izinkan memang. Orang tua saya aja tidak tak izinkan. Anak saya masuk bilang, tapi jangan jadi kecil hati kalau melihat mamimu tak itu kan. Jangan menjadi kalau belum sampai imannya, ini, terus gimana nanti? Akan malah tergoncang imannya. Setahap demi setahap, saudara tahu sendiri dalam situasi jalan sampai seperti itu. Satu kali tidak ikut ibadah minggu karena memang sangat berat, tidak bisa jalan. Selagi waktu itu masih bisa jalan, berjuang, naik tangga di lantai 2 untuk bisa beribadah di ruang ibadah yang tersedia di sana. Satu perjuangan yang tidak mudah. Saya sampaikan ke rekan-rekan hamba Tuhan, tolong didoakan kami. Tolong doakan istri saya. Teman-teman hamba Tuhan di kota, kabupaten, saya beritahu semua. Mereka dari langsung melihat kondisi sekarang, mereka sangat luar biasa.
Kami hamba-hamba Tuhan ketika terjadi sesuatu kami tidak menutup diri. Ada yang sakit kami langsung link satu sama lain, kita bisa saling keluarkan. Komunikasi kita tidak sulit sekarang kan. Saya tidak mau menutup-nutupi apa yang terjadi atas hidup kami, supaya itu kenyataan kita ini bukan apa-apa. Kita ini hanya hamba. Ketika kita menjadi hamba dan kita harus siap menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan, masih diizinkan melayani semua karena kasih dan anugerahnya Tuhan. Jadi siapa yang bisa melewati hari-hari yang penuh tantangan, hari-hari yang penuh kesulitan itu? Orang-orang yang hidupnya tetap terjaga dengan reserve zaitun tumbuk, zaitun tulen. Apa itu? Minyak pengurapan Roh Kudus. Bagaimana menerima itu? Menerima pengurapan Roh Kudus, guling-gulingnya harus siapkan wadahnya. Dengan cara bagaimana menyiapkan wadahnya? Yesaya 48, Tuhan penebus Israel, ayat 17. Yesaya 48 ayat 17. Inilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberikan faedah. Ya, supaya hidup kita ini berfaedah. Kita dididik oleh firman yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Terus, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, ya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya, jadi ketika kita ini dididik oleh pengajaran firman dan kita memperhatikan perintah-perintahnya, dikatakan maka damai sejahteramu akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Damai sejahtera. Kalau hidup ini sudah damai, terus mau apa? Kurang apa lagi? Damai. Ini otoritas kedamaian itu menguasai hidup kita. Saudara punya gaji sedikit, gaji banyak, punya untung sedikit, atau mengalami kerugian sesaat. Kalau kedamaian itu sudah menguasai hidupmu, maka saudara akan mampu mengelola apa yang terjadi di dalam hidup kita. Amin. Amin. Tapi kalau hatimu tidak damai, saudara tidak akan mampu mengelola apa-apa. Kalau hati kita tidak damai, saudara mau dikasih uang banyak, dikasih modal besar, punya gaji besar, kalau hatimu tidak damai, jangan sekali-kali beranjak untuk mengelola. Ketika saudara berangkat dalam hati yang tidak damai, maka saudara sedang menuju kepada kehancuran demi kehancuran. Jadi kedamaian itu vital. Bahkan tidak ada apapun ketika hatimu itu damai, maka suasana damai itu akan menciptakan perkara-perkara yang dahsyat di balik itu. Di balik situasi yang kelihatannya kok tidak ada apa-apa, gagal, kondisi yang seakan-akan dirugikan, tapi ketika hatimu damai, di balik sesuatu yang seakan merugikan saudara, kedamaian hatimu itu akan membawa hidup saudara dalam kedahsyatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tidak mudah memang. Kalau orang bilang kan sawang sinawang ya kan? Karena damai itu tadi. Saudara, kalau saya bisa beraktivitas bersinergi dengan lembaga-lembaga yang ada,
kumpul sama teman-teman. Bahkan sampai sekarang itu yayasan-yayasan sosial, yayasan yatim piatu, pondok pesantren, banyak yang ngajukan proposal ke saya. Rasa damai itu pancaran sukacita roh, damai sejahtera. Mereka mungkin menganggap bahwa pendeta Yohan ini berkatnya luar biasa. Ya saya aminkan, biar luar biasa kan gitu kan. Kalau saya cerita, waduh gak punya duit betul gak punya, masa mereka percaya? Lah karena mereka tidak percaya kalau saya tidak ada duit, ya tak imani saja. Gitu kan. Terus itu suasana damai, ini suasana keselamatan. Saudara sudah berada pada poin kemenangan ketika hatimu damai dalam situasi damai. Kok sulit, ini sulit tapi damai. Saudara bisa mengucap syukur, terima kasih. Saudara masih sehat. Saudara tidak pernah mencatat, tidak pernah meneliti bahwa itu berkat yang luar biasa. Ya kan? Coba kita legowo, kita sumeleh. Jangan berpikir yang di luar apa yang bisa saudara pikir. Saudara kan seringkali terbebani dengan sesuatu yang belum terjadi, tetapi saudara anggap kalau terjadi ini terus gimana? Kan menurut? Nah, padahal Tuhan tidak mau mengizinkan yang seperti itu terjadi. Tapi saudara berpikir, aduh nah ini terjadi bagaimana apa? Nah, kenapa Tuhan aja tidak mau menjadikan hal yang saudara pikirkan yang buruk itu, sementara saudara mikir yang buruk-buruk itu terjadi? Apa tidak lebih baik saudara berpikir yang positif, itu diarahkan untuk Tuhan? Energimu untuk yang positif saja, jangan diarahkan kepada yang negatif-negatif. Amin. Amin. Coba alihkan sekarang. Mulai saat ini, alihkan energimu berpikir untuk sesuatu yang baik. Jangan berpikir untuk sesuatu yang tidak baik. Itu akan membunuh iman saudara. Teruskan. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terus, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Ya, tidak luar biasa. Apa kita tidak senang sebagai orang tua melihat generasi anak cucu kita ke depan menjadi anak-anak yang eksis? Generasi anak cucu kita ke depan adalah anak-anak yang berbahagia, berlimpah, kebahagiaannya seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekalipun melewati penderitaan, kegoncangan-kegoncangan zaman, tetapi generasi saudara, anak keturunan saudara adalah generasi-generasi yang diberkati oleh Tuhan. Ini yang menyelamatkan. Kalau ini sudah kita miliki, bahwa Tuhan datang tahun depan, tahun depannya lagi, bulan depan mungkin, gak masalah. Sekalipun dia datang seperti pencuri, tapi aku siap dengan pakaian mempelai. Amin. Amin. Tidak telanjang lagi. Aku sudah siap dengan reserve minyak zaitun tulen. Terus apa lagi yang diperlukan? Kan tidak ada. Persiapannya kan itu dong. Kaki dia siap minyaknya itu dong. Tapi bagaimana kita terjaga? Damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Ini bukan persoalan
orang duit kalau orang di duit soal damai ini. Banyak orang yang punya uang banyak, ratusan jutaan, miliaran, nggak damai kok. Malah uang sing sarapannya bohong rebus, gedap rebus, sehari-harinya makan itu, ngobrol, happy. Nanti satu saat akan saya syuting, saya videokan orang-orang yang punya pitutur, punya petunjuk kehidupan. Kalau ke ladang tidak mau pakai baju, nyangkul. Nah kalau anak zaman sekarang, gelojotan. Orang ini loh, kulitnya itu kulit pompol, panas sih koyo ngono, tidak pakai baju, nyangkul coba. Nah sekarang nyangkul ya paling sampai terang nanti dua kali ya terus ya. Lah cangkul harus dilempar paling. Beliau itu nyangkul. Luasnya saat itu dicangkul tiap pagi ya. Ngomongnya enak. Bagaimana nuturi anaknya, nuturi cucunya dia. Ini wong desa sederhana, tetapi kata-katanya, kalimat yang meluncur dari lisannya, bagus. Kata-kata yang sederhana, tetapi pelajaran untuk membangun generasi. Saya itu ketemu orang sepuh-sepuh sini yang ladang-ladang itu, kadang saya jagongan sama mereka. Kalau gue camilan opo, mereka tuh yang bawa bototan kan banyak. Ayo mas, badan bareng-bareng, mesti nawarin mereka. Damai yang umum aja mereka bisa rasakan, apalagi damai yang datangnya dari tata Allah, aliran air kehidupan. Kita seringkali terteror oleh aktivitas kita sendiri yang tidak terkuasai dengan pola pikir yang jernih oleh kuasa Roh Kudus. Kita seringkali menjadi capek karena kita tidak bisa mengatur ritme kehidupan kita sendiri. Saudara ngelola lahan sekian dari depan sampai belakang. Kalau damai, saudara nggak capek. Tetapi kalau tidak damai, jangankan sekian, hanya mungkin 5 meter persegi saja. Kalau itu tidak dikerjakan dengan kasih, maka itu membuat capek. Tetapi lahan sekian, luasnya teratasi dengan baik karena kebersamaan. Ya tidak mudah ngatur demikian, tetapi semua berjalan. Keturunan kita keturunan yang diberkati Tuhan. Dikatakan keluarlah dari Babil, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai terus, dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi, katakanlah Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Ya terus mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus, yang mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Terus tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Amin. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang-orang yang tidak peduli dengan himbauan firman. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang mengesampingkan kebenaran firman Tuhan. Orang fasik adalah orang-orang yang mengesampingkan nasihat-nasihat orang bijak. Sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun persoalan yang kita hadapi atau belum muncul mungkin, kita akan menjadi pemenang, itu pasti. Tetapi ketika kita lepas dari rel kebenaran firman, maka kita di posisi jalurnya orang-orang fasik.
jangan seperti orang-orang fasik. Jangan seperti orang-orang yang tidak pernah mengenal pengajaran. Dunianya sudah demikian nyata. Oleh sebab itu, mari kita berjuang, kita menyerahkan hidup kita untuk kita terus mengikuti kehendak dan ketetapan Tuhan, memperhatikan perintah-perintah. Maka perjalanan hidup kita pasti dibawa kepada kemuliaan demi kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus pasti terjadi. Dan apa yang menjadi tantangan tentang orang-orang pilihannya juga pasti digenapi. Tinggal sekarang bagaimana kita menyiapkan wadah ini, diisi minyak zaitun tulen, diisi oleh kuat kuasa Roh Kudus itu. Ada pemurnian, yang dikerjakan Tuhan dengan penuh kasih, supaya kita cakap melewati kegoncangan demi kegoncangan ke depan, supaya generasi anak cucu kita juga menjadi generasi yang berlimpah-limpah dengan perlindungan, dengan kekuatan, dengan berkat otoritas Tuhan. Kita orang tua punya tugas mohon kepada Tuhan Yesus tetap menjadi jurumudi hidup kita, jurumudi nikah kita, jurumudi pelayanan ini. Kita tidak bisa menjadi jurumudi yang baik, kita tidak punya kemampuan yang cukup. Sementara tantangan yang di depan kita begitu luar biasa, tantangan yang di depan kita nyata, pasti tergenapi. Tetapi kuasa yang tidak terbatas itu juga lebih sempurna berada di dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Yesus baik, sempurna kasih-Nya atas umat. Dia tahu memperlengkapi umat pilihan yang tepat pada waktunya. Dia tahu memperlengkapi, mempersenjatai umatnya untuk tampil sebagai pemenang. Satu hamba alasannya untuk selamanya. Menghabiskan kami, mentahirkan kami setiap saat dari segala cacat celah, dari segala kelemahan demi kelemahan. Dan kami percaya otoritas kuasa Tuhan mengalir menguasai masing-masing pribadi, mengalir menguasai pribadi lepas pribadi. Jangkauan kuasa Tuhan yang tidak terbatas melawan setiap umatmu, setiap hambamu, dimanapun mereka berada. Yang sakit dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dengan kekuatan bangkit menyongsong kemuliaan Tuhan. Yang lemah diberikan kekuatan baru untuk kembali mengasihi Tuhan, gairah melayani Tuhan, gairah memuliakan Allah. Nyatakan atas pribadi lepas pribadi. Haleluya. Yang gagal kami percaya Tuhan buat berhasil, melewati tahapan demi tahapan dalam perlindungan Tuhan, dalam kekuatan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan mereka. Yang tercerai-berai Tuhan berkenan, Kau satukan mereka. Yang kehilangan damai, Tuhan ampuni kekerasan hatinya, Tuhan ampuni kebodohannya. Sekiranya Tuhan berkenan mengalirkan kekuatan damai sejahtera, aliran air kehidupan itu nyatakan atas masing-masing pribadi, nyatakan atas seluruh umat Tuhan. Kuasanya memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin negeri kami, menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang terus menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku.
percaya kemuliaan-Mu melingkupi negeri ini. Dari pusat sampai daerah, kuasa-Mu nyata memberkati kota kami, kota yang penuh kemuliaan, penuh kedamaian. Aktivitas umat Tuhan di kota ini, aktivitas penduduk kota ini berada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas berkat-berkat perlindungan, kekuatan, kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan atas hidup kami. Haleluya. Amin.